Oke, selamat pagi ya. Ini hari Minggu. Ini barang yang akan kita kirim ya, orderan yang masuk hari Sabtu kemarin malam. Jadi pagi akan segera kita kirim hari Minggu. Saya orangnya paling tidak mau menahan-nahan barang. Karena barang ini adalah barang ready stock. Barang punya saya ready stock. Saya bukan pedagang dropshipper atau saya bukan pedagang yang nebeng orang. Intinya adalah barang ini ready stock. Jadi orderan masuk ya segera kita kirim. Jadi Anda nggak perlu khawatir ya. Tidak usah bertanya kepada saya, Pak, dikirim kapan. Intinya Anda sudah transfer, orderan sudah masuk di Bukalapak, di Tokopedia, segera kita kirim. Ya, saya tidak mau menunda-nunda dan saya berharap barang sudah sampai juga Anda segera dikonfirm ya. Sama Anda mau cepat, saya juga mau cepat. Intinya seperti itu ya. Jadi saling bekerja sama. Oke. Ini yang pertama adalah bohlam untuk Mobilio RS, Brio RS, keluarganya menggunakan proyektor OEM halogen jauh dekat ya. Jadi ini bohlam-bohlam yang HIR 2 ya. HIR 2 itu biasanya dipakai di Mobilio RS juga, pakai di Brio RS, dipakai di, kalau di Toyota dipakainya di Vios ya, Toyota Yaris ya, kalau di Mitsubishi di Pajero Exit, kalau di Toyota yang mobil gede begitu juga dipakainya di Fortuner tipe G. Kenapa saya jarang mereview untuk tipe G? Karena Fortuner tipe G, kenapa? Karena jarang yang beli ya, orang-orang belinya VRZ ya. Belinya VRZ atau TRD ya. Oke, ini HIR 2 ya. Bohlam ini bener-bener asli HIR 2, bukan bohlam modifan, bukan bohlam yang istilahnya akal-akalan gitu ya. Karena banyak pedagang yang tidak mempunyai tipe ini, jadi istilahnya akal-akalan atau istilah katanya universal ya. Memang bohlam ini keluarganya dekat dengan HB3, HB4 ya. Tapi jujur terus terang kalau mau berbicara dudukan beda ya. Tapi namanya pedagang ada kata-kata nakal, universal sama ya. Yang pasti adalah Anda mendingan beli yang sesuai dengan tipe bohlam mobil Anda. Kenapa? Supaya fokusnya lebih bagus, udah pasti ya. LED yang aslinya HIR 2 pun kalau tidak dikalibrasi aja jelek hasilnya. Sedangkan Anda kalau membeli bohlam yang bukan tipe aslinya ya bahkan akan kacau sinarnya. Ya. Oke, sorry saya bersin. Ya, satu, syarat bohlam bagus selalu saya bilang watt dan luxnya harus gede. Level watt dan luxnya dia di 30 watt, 3100 lux. Syarat kedua bohlam bagus adalah harus stabil, tidak boleh ngedrop. Syarat ketiga bohlam bagus, yang penting nih untuk HIR 2 ini dipakai di Mobilio RS ya, dia harus bisa adjustable. Harus bisa adjustable dan disetting vertikal ya, vertikal. Ada yang bertanya sama saya merek lampunya apa? Merek lampunya adalah Juragan Lampu. Kita menjual yang ada versi emboss dan tidak ada emboss. Jadi masih ada stok-stok yang belum ada embossnya. Tapi kalau yang sudah ada embossnya ya ya kita berikan gitu ya. Mereknya adalah Juragan Lampu ya. Jadi Juragan Lampu ini tulisannya harus nanti benar-benar vertikal ya, vertikal. Kenapa? Karena tipe LED ini adalah tipe sorotan samping. LED ini ada panduannya ya, vertikalnya ini adalah vertikalnya dia. Jadi bagus sekali ya, ada panduannya. Misalnya kalau tidak ada panduan vertikal, Anda tidak tahu arah LED-nya kemana, begini atau begini ya, macam-macam miring. Itu bisa membuat fokusnya tidak sempurna ya, cut off-nya juga tidak sempurna. Jadi yang benar adalah harus vertikal, membentuk huruf K ya, seperti itu. Makanya kenapa syarat LED bagus adalah harus bisa adjustable. Adjustable ini diputar, bisa tarik mundur, dorong maju ya. Devalute-nya adalah dorong maju, tapi Anda bisa tarik mundur supaya foreground itu kalau orang awam nggak mengerti, tapi kita jelaskan dengan bahasa awam. Sinarnya Anda bisa atur lebih dekat jatuhnya ke depan bumper mobil Anda dengan menarik bohlam ini ke belakang ya, seperti itu. Syarat keempat bohlam bagus adalah harus bisa diservis. Bohlam ini bisa diservis kalau chipnya rusak ya, sebagai syarat bonus. Kelima adalah soal bayangan gelap. Bayangan gelap LED ini kecil ya, tidak terlalu besar dan tidak terlalu gelap. Kenapa? Karena lampu halogen itu 360 derajat sinarnya ya, ke segala arah.
Sedangkan LED ini adalah tipe sorotan samping. Jadi sinarnya itu hanya bisa ke samping kiri dengan ke samping kanan. Sinar yang ke depan sini gelap, sinar yang ke depan sini gelap. Makanya saya membuat syarat bolam bagus bayangan gelapnya harus kecil. Bolam ini bayangan gelapnya kecil, Bro. Ya, tidak gelap dan tidak terlalu besar. Ya, Anda bisa lihat di tembok nih hasilnya. Ya. Nah, kemarin malam ada yang berkomentar di YouTube saya bahwa si Jungki asal ngomong aja, bacotnya gede, bayangan gelapnya. Saya sudah pakai katanya merek Philips Ultinon Essential G2. Memang produk Philips yang Ultinon Essential G2 itu adalah bayangan gelapnya besar sekali. Kenapa? Karena dia ada bagian batangnya ini malah banyak daging lebih gitu ya. Sedangkan LED yang bagus adalah di sininya mesti tipis. Di sini daging di sini tebal nggak apa-apa, daging di sini tebal nggak apa-apa, tapi daging di posisi chipnya sebenarnya bagusnya tipis. Kenapa harus tipis? Supaya tidak menghalangi sinar yang untuk ke sini. Ini makin tipis makin bagus nih, ini dibuang makin bagus. Supaya sinar yang ke sini makin banyak ya, makin banyak. Jadi supaya dia bisa 360 derajat sinarnya ke seluruh arah ya. Nah, dia berkomentar, saya pakai Philips bagus. Dia bilang tanpa bayangan gelap ini itu. Ya, terserah dia. Ya, saya kan hanya menjabarkan syarat bolam bagus. Ya, kalau Anda yakin, Anda beli. Anda tidak yakin, ya nggak usah beli. Saya tidak pernah memaksa. Saya orangnya paling enak gitu ya. Anda mau beli boleh, nggak beli juga nggak masalah. Cuma saya kan mereview bolam yang bagus bagaimana gitu ya. Nah, kenapa di Philips Ultinon Essential G2 bayangan gelapnya gede? Karena dia dagingnya gede. Ya, makanya sekarang yang update terbaru yang Pro 9000 ya. Dia ininya dibuang, dagingnya dibuang jadi supaya bayangan gelapnya kecil gitu ya. Jadi intinya adalah kalau Anda beli LED bayangan gelapnya makin kecil, makin tidak gelap, itu makin bagus, makin menguntungkan Anda. Tapi kalau Anda membeli LED yang bayangan gelapnya gede, ya intinya merugikan Anda ya. Intinya Anda rugi. Terserah sih, Anda mau beli boleh, ya nggak beli juga nggak apa-apa. Cuma saya kan cuma mereview ya. Buat Anda yang berkomentar seperti itu berarti Anda belum paham, mainnya belum jauh ya. Nih ya, LED ini tidak mempunyai bayangan gelap tuh. Hanya bayangan gelapnya kecil. Nah, ini kan LED sorotan samping ya, kiri kanan nih Anda lihat chipnya. Nah, di depan bayangan gelapnya kan kecil tuh. Memang ada gelap sedikit, kita gerak-gerakin kan kecil. Nah, kita begini kan, nah mulai terang. Kita balikin begini, ketemu lagi kan yang gelapnya tuh di depan gitu ya. Nah, ini samar-samar gelapnya. Nah, itulah yang menguntungkan Anda. Kenapa? Karena chipnya ada lensa membantu pembiasan yang ke depan. Jadi gelapnya itu sedikit ya. Keunggulan chip Cree itu seperti itu karena dia ada lensa. Chip yang satu-satunya ada lensa ya. Jadi membantu pembiasan. Lensa ini adalah tujuannya membantu pembiasan. Sedangkan kalau chip-chip lain itu chipnya pipih, ceper, tipis ya. Nah, chip ini ada lensanya. Jadi bisa membantu pembiasan. Jadi lebih 360 derajat. Kenapa? Lebih menguntungkan lah intinya. Ya. Lebih menguntungkan Anda. Nanti kita akan review lagi ya. Kita akan bikin satu konten khusus buat yang soal bayangan gelap Philips Ultinon Essential G2. Supaya orang yang komentar tidak bagus itu, tidak efek itu, si Jungki banyak ngomong, supaya terbuka pikirannya gitu ya. Karena mungkin dia nggak punya kuota atau dia pelit kuota, jadi nggak nonton video saya secara lengkap. Banyak sekali saya sudah bahas mengenai bayangan gelap ya. Jadi syarat bolam bagus itu ada 7. Bayangan gelap harus kecil dan tidak terlalu gelap. Syarat ke-6, bolam bagus adalah tidak boleh storing. Philips Ultinon Essential G2 itu storing. Ya. Memang kita membawa nama Philips, wih bagus ya. Memang saya akui Philips bagus. Di seluruh peralatan elektronik Philips lah udah mempunyai merek. Tapi belum tentu juga bagus. Contohnya ya, peralatan elektronik yang di rumah, Anda tahu oven yang air fryer, jadi Anda bisa goreng kentang atau Anda bisa bikin masakan tanpa perlu minyak, air fryer ya namanya ya, yang ada lacinya begini, air fryer ada merek Philips. Ada merek satu lagi Mito. Saya waktu itu mau beli juga saya cari review ya di YouTube di mana. Merek Philips, istri saya bilang bagusan beli merek Mito. Harganya pun satu dia bilang lebih murah. Buat apa lu beli Philips lebih mahal? Ya, saya pikir kan Philips udah terkenal, tapi dicek-cek lagi, wah Philips wattnya gede.
Sedangkan si Mito ini bisa di bawah 1.750 atau 500 pun bisa. Ya. Nah, Philips di atas 1.000 dan saya lihat sana sini listrik minimumnya adalah 2.200 watt, jadi 10 ampere. Nah, sedangkan saya tinggal di rumah yang istilahnya rumah susun, listriknya nggak begitu gede, cuma 1.300 watt. Berarti kan Philips nggak bisa pakai, gitu ya. Jadi bukannya berarti merek Philips itu udah paling top of the line, nggak juga. Ada merek lain Mito yang lebih bisa hemat listrik dan katanya lebih awet ya dari yang sudah pakai. Philips banyak komplain ini itu. Nah, jadi sama dengan bohlam. Jadi jangan Anda berharap dengan kata-kata Philips itu bisa barang tersebut bagus, terang gitu ya. Masih banyak bro yang di luar Philips yang bisa lebih bagus gitu ya. Nah, salah satunya yang memenuhi 7 syarat bohlam bagus itu ini. Anda boleh yakin dengan omongan saya, Anda tidak yakin nggak usah beli. Ya. Bebas, saya tidak pernah memaksa Anda, cuma saya mereview apa adanya ya. Tidak storing, Philips storing. Jadi storing ini adalah storing terhadap radio. Jadi waktu lampu nyala, radio mobil Anda bisa suaranya mengecil, kresek-kresek. Ya. Itu yang terlihat atau bisa terdengar oleh indera kita. Tapi kalau yang tidak terlihat, misalnya pas saat lampu nyala Anda gas kok gasnya responnya telat. Nah, itu mengganggu sensor-sensor ya. Pas pada saat lampu nyala kok idle mobil saya kok bergetar. Nah, itu mengganggu sensor. Kadang-kadang memang orang tidak bisa merasakan, tapi kadang-kadang ada orang yang bisa merasakan karena saya pernah mendapat masukan dari orang ya, Pak solusinya bagaimana? Pak kok pas pada saat lampu nyala kok mobil saya kok jadi lemot ya, pas lampu dimatiin normal. Nah, seperti itu ya. Saya juga nggak tahu kenapa. Nah, setelah saya pelajari ya itu ternyata bohlam itu storing ya. Yang paling gampang Anda uji terhadap radio mobil Anda. Saya pun sudah pernah ada video ujinya. Ada radio di depan sini, kita nyalakan lampunya, si radionya mengecil. Nah, artinya itu storing. Bohlam ini tidak storing bro ya, karena sudah ada standarnya CE. Kadang-kadang ada DUS ditulis CE, FCC, ROHS, ISO apa. Kadang-kadang DUS ditulis panjang lebar bro, tapi kenyataannya bohlam tersebut storing ya. Contohnya yang bermerek itu Philips ya. Syarat ketujuh bohlam bagus adalah dia soal pendinginan. Pendinginan dia menggunakan double cooper, sedangkan Philips baru single cooper. Dia sudah double cooper ya, double cooper ini. Philips single cooper ya. Dia ada heatsink dan dia ada kipas. Kipasnya ini juga kenceng speednya ya, bukannya pelan-pelan ya. Jadi ball bearing juga ya. Double cooper, ada heatsink dengan kipas. Jadi pendinginannya bagus, tentu dia tidak ngedrop ya. Pendinginan bagus, dia tidak ngedrop, tidak cahayanya nggak meredup dan umurnya awet ya. Dan dia driverless dan sudah dirajut oleh nilon ya. Ini sudah dirajut oleh nilon, jadi tahan tarik. Pemasangan soket tinggal colok PNP. Kalau Anda colok begini nggak nyala ya Anda tinggal balik, itu aja, simple ya. Untuk Honda Mobilio RS, Brio RS, Toyota Yaris, Toyota Vios Anda pakai ini ya, rekomendasi. Karena satu keunggulan dia adjustable, karena namanya proyektor perlu yang namanya bisa di adjustable, harus vertikal dorong maju ya. Syarat-syarat lain hanya sebagai pendukung, tapi yang paling penting adalah dia harus bisa adjustable. LED-nya terang tapi tidak bisa adjustable juga fokus nggak bakal bagus ya, seperti itu. Oke, cukup reviewnya. Dan tutup masih bisa dipasang ya. Tutup masih bisa dipasang dari yang sebelum-sebelumnya saya pernah pasang, dan dari review-review sebelumnya semua bisa dipasang tutupnya ya. Jadi tidak perlu coak-coak. Kalau Anda beli LED yang ada drivernya, Anda mesti coak-coak tuh headlamp ya, sedangkan ini tinggal PNP. Oke, cukup. Terima kasih. Tipe HIR 2 9012 ya. Oke, kita lanjut ya. Jadi ini bohlam untuk wuling. Untuk wuling Convero ya, untuk wuling Convero, headlampnya kan dia menggunakan proyektor H7 ya, dia menggunakan proyektor H7. Fog lampnya juga menggunakan proyektor H7 ya. Jadi akan kita bahas satu persatu dulu ya. Headlampnya menggunakan tipe H7 ya. Jadi wuling kan termasuk buatan Cungko ya, jadi boleh dibilang itu kan buatan Asia ya. Satu-satunya mobil yang banyak menggunakan bohlam H7 dan H1 ya.
di Cortez juga, tapi bukan yang versi tertinggi ya. Dia menggunakan proyektor juga, proyektornya H7. Jadi kalau Jepang, Asia kebanyakan adalah H11 ya. Tapi kalau H7 biasanya mobil tersebut standar Eropa ya, seperti BMW, Chevrolet itu H7 kebanyakan. Nah, Wuling ini kan termasuk buatan Cina dan Asia, tapi dia menggunakan H7. Jadi standarnya ke Eropa-Eropaan ya. Nah, kita akan tesin ya pakai bolam ini H7. Nah, saya di sini ada proyektor H7 juga punya Chevrolet ya, seperti saya bilang tadi kalau H7 itu ke Eropa-Eropaan ya. Nah, ini bolamnya saya rekomendasi untuk Wuling ya. H7 apa sih syarat bolam bagus? 1, watt dan luxnya harus gede. Kedua adalah harus stabil. Ya, wattnya dia levelnya 30 watt 3100 lux versi 2021 sudah upgrade. Kedua harus stabil, jadi tidak boleh ngedrop. Syarat ketiga adalah adjustable. Nah, bolam ini sangat adjustable, bisa diputar, bisa ditarik maju, didorong mundur ya, sangat adjustable ya. Saya berharap Anda masang sendiri, akan saya pandu ya. Kalau masang ke bengkel hati-hati, bengkel bisa nakal atau bengkel tersebut tidak paham. Ya, dan kebanyakan kan bengkel yang masang mekanik tersebut kalau belum pernah megang LED dia nggak tahu. Jadi mendingan Anda sendiri yang masang, tapi dengan panduan saya ya, dengan panduan saya. Jadi saya berharap hasilnya jadi Anda tahu apa permasalahannya, apa ininya, apa itunya. Ini bisa dilepas. Kalau Anda mau masang adalah lepas dulu ininya. Ya, lepas dulu ininya. Nah, lepas dulu ininya, nanti pasang kembali adalah bagian yang ini di bawah ya. Masangnya begini. Ya, bukan begini. Karena saya pernah menjual barang ya, dipasangkan di bengkel yang kanan bener, yang kiri salah, dan yang punya mobil komplain ke saya, kenapa yang kiri pemasangannya lampu sinarnya nggak bagus. Ya udah, saya bilang fotoin hasil pemasangannya, ternyata dia dibalik. Saya nggak mengerti bengkel itu sengaja atau karena tidak kepahaman, jadi pemasangan dibalik adalah salah ya. Oke. Syarat keempat bolam bagus adalah bayangan gelap harus kecil. Bolam ini bayangan gelapnya kecil bro, tidak gelap sama sekali ya. Makin kecil bayangan gelap makin bagus, makin tidak gelap juga makin bagus ya. Anda bisa lihat di tembok bayangan gelapnya ya, sedikit sekali ya, gelapnya sedikit tuh ya. Ini kan sorotan samping kiri kanan. Nah, kalau ini sorotan ke depannya, nah ini ke depannya ya Pak, kita putar lagi kan gelapnya dikit tuh ya. Makin tidak gelap makin bagus. Kenapa? Karena ya bolam H7 itu ya, kalau halogen ya, dia ke seluruh arah ya. Ini ke seluruh arah nih, Anda mau putar kemanapun sinarnya di tembok tidak ada bayangan gelapnya. Karena kenapa? Ya halogen ke seluruh arah, ke sini ada, ke situ ada, pokoknya 360 derajat. Nah, sedangkan kalau LED ya, kan dia hanya ada sisi kiri, sisi kanan. Anda bisa pasang sorotan samping atau atas bawah, bisa. Tapi kan intinya pokoknya dia hanya punya dua sisi. Nah, kemungkinan yang ke depan sini sinarnya dan yang ke belakang kan kosong. Nah, makanya chip ini ada lensanya, jadi membantu pembiasan ke depan. Ya, seperti itu. Nah, itu sisi unggulnya dia. Keenam, storing atau tidak, bolam ini tidak storing, tidak mengganggu radio mobil Anda, segala macam sensor-sensor di mobil Anda. Ketujuh adalah soal pendinginan, dia menggunakan batang tembaga heatsink dengan kipas. Oke, kita akan pandu langsung pemasangannya. Kebetulan saya mempunyai proyektor H7 ya, sama sih seperti ini dipakai di mobil Chevrolet, tapi sama seperti Wuling bener-bener. Kenapa? Karena lampu jauhnya H1, lampu dekatnya H7. Ya udah persis ya. Wuling kan seperti itu ya, Convero. Nah, pemasangannya seperti ini. Jangan lupa ya, jangan lupa Anda buka dulu klipnya. Udah buka klipnya, bolamnya ya, buka dulu ininya. Ya, copot dulu ininya, pasang ininya di sini. Sesuai dengan nok ininya. Nah, kunci masangnya begini, dilihat dari samping ya, begini, bukan begini, bukan begini ya. Yang benar adalah begini. Nah, begini yang benar. Sudah masuk, klipin. Tep, selesai.
bohlam masuk. Ya. Pasang vertikal. Ini ada mereknya juragan lampu bohlam ini. Saya sudah mulai menjual yang ada emboss ya, juragan lampu mereknya, tapi memang masih ada stok yang belum ada emboss, jadi random ya kita kirimnya. Nah, ini kebetulan yang ada embossnya juragan lampu mereknya ya. Jadi mereknya memang juragan lampu. Tulisan juragan lampu ini harus vertikal, tegak lurus ke bawah. Jadi Anda LED ini bisa di adjustable 360 derajat. Jadi Anda bisa masang begini bisa, tapi yang benar adalah vertikal. Vertikalnya bebas, Anda mau pasang ini begini boleh, ini begini boleh. Yang penting adalah vertikal. Ya, kita akan buktikan nyalanya. LED ini adjustable ya. Selain bisa diputar 360 derajat, dia bisa ditarik mundur. Jadi ini bisa didorong maju, bisa tarik mundur. Kalau Anda tarik mundur ya mundur dikit, ya, mundur dikit. Tujuannya untuk apa ya? Untuk mencari fokus atau Anda untuk menyetel arah sorotan sinarnya ya. Kita tesin nih. Oh ya, nanti pasang soketnya tinggal colok aja ke soket aslinya, selesai. Kalau colok sebegini nggak nyala ya dibalik, positif negatif itu aja. Sama, ini juga saya sedang nyoba, kalau begini nggak nyala ya kita balik. Oh, ini nggak nyala nih, kita balik aja. Intinya adalah positif negatif ya, soketnya positif negatif. Kalau positifnya nggak ketemu positif ya nggak nyala, gitu aja. Nah, tuh kan udah nyala kan ya. Nah, ini kita mau kasih lihat hasil sinarnya di tembok ya. Anda bisa lihat di tembok nih hasil sinarnya. Oh, terbalik. Ya. Ini hasil sinarnya di tembok. Ya. Vertikal. Nah, seperti ini hasil outputnya kira-kira. Ya. Jadi sama seperti halogen, ada garisnya, cut off-nya. Ya, Wuling memang begini. Kenapa kok nggak seperti proyektor-proyektor pada umumnya? Karena dia JDM, Japanese Domestic Market. Ya, cut off seperti ini ngomongnya cut off JDM. Ini Chevrolet loh. Chevrolet proyektor hampir sama dengan Wuling ya, ini JDM. Garis lurus begini terus dia naik. Ya, garis lurus naik. Bukan garis lurus tangga begitu lagi, enggak ya. Begini JDM, ngomong apa adanya ya. Jadi aslinya akan seperti ini, digantilah juga akan seperti ini, cuma warnanya putih ya. Nah, ini dipasang di vertikal. Vertikal ya, lihat ininya vertikal. Nah, Anda bisa pasang horizontal juga bisa kalau Anda mau, cuma kan nggak begitu bagus tuh hasil outputnya. Anda mau pasang horizontal juga bisa. Nah, makanya ini LED adjustable sekali, enak ya. Nah, Anda bisa tarik mundur. Nah, tarik mundur. Nah, kalau ditarik mundur kelihatan lebih terang ya. Makanya Anda mesti pinter-pinter nih nyetingnya nih. Tuh. Ininya nih. Kelihatan lebih gede ya. Jadi sinarnya akan lebih dekat ke bumper. Jadi ini tarik 1 mili nih. Nah, ini kita dorong maju nih, mentok nih. Ini saya dorong mentok nih. Tuh. Kurang ya. Nah, lebih terang tuh. Ditarik mundur 1 mili lah. Ya. Nah, bagaimana Anda cara menyeting ininya? Anda harus parkir di depan mobil Anda, depan tembok 1 meter atau 2 meter nih. Sama seperti jarak ini lampu ke tembok itu adalah sekitar 2 meter. 2 sampai 3 meter, 2,5 meter lah. Anda arahkan ke depan tembok. Ya, Anda lihat nih. Tuh, dorong maju. Dorong maju, tarik mundur. Wah, tarik mundur lebih terang ya, Bro. Ya, makanya LED adjustable itu enak sekali. Ini didorong maju nih, kurang. Nah, ya. Makanya LED perlu adjustable ya, apalagi untuk namanya proyektor penting ya. Penting, Bro. Ya, kita demokan dimatikan. Jadi LED ini bisa ditarik mundur, dorong maju. Tadi hasil lebih bagusnya agak ditarik mundur ya. Jadi makanya LED ini bisa didorong maju, tarik mundur, enak sekali. Adjustable ya. Syarat ketiga bohlam bagus adalah adjustable. Ya, adjustable itu Anda bisa tarik maju, mundur, enak banget. Ya. Jadi ini headlamp bohlam LED H7 untuk headlamp Wuling. Ya, headlamp Wuling. Nah, satu hal lagi, ini di order juga buat fog lampnya. Fog lampnya juga menggunakan H7. Saya rekomendasi tipe ini, chip tengah, center chip putih. Jadi bohlam ini 3 warna ya. 3 warna, bisa putih, bisa kuning, bisa putih kuning. Jadi saya rekomendasi tipe ini buat fog lampnya. Tapi Anda mau taruh di headlampnya juga boleh, nggak masalah. Tapi nanti kita akan cobain juga. Gitu ya, kita akan nyoba ya. Tapi sebelumnya kita deskripsikan dulu bahwa keunggulan dari bohlam ini. Ya, bohlam ini 3 warna,
bisa putih, bisa kuning, bisa putih kuning. Jadi bisa 3000 Kelvin, bisa 4300 Kelvin, bisa 6000 Kelvin. Saya rekomendasi ini taruhnya di fog lamp ya. Ini juga sudah dirajut oleh nilon, tinggal colok saja. Adjustable juga sama, 360 derajat bisa diputar. Bisa diputar tapi tidak 360 derajat ternyata ya. Jadi ini rekomendasi buat fog lamp. Storing atau tidak, bolam ini tidak storing ya. Pendinginan ada heatsingnya gede sekali. Ada kipasnya juga, dia single cooper ya. Kita akan coba sedikit demokan buat di headlamp. Apakah cocok nggak di headlamp? Tapi sih saya rekomendasi ini buat fog lamp. Headlamp adalah pakai Cree ya. Nggak apa-apa, sekalian kita demokan jadi supaya Anda paham sebagai calon-calon pembeli yang baru juga mau tahu kan. Nah ini kita pasangin. Oke, sudah masuk. Nah ini saya sih kurang begitu rekomendasi pakai ini tipe ini karena kenapa, dia nggak punya patokan garis vertikal. Kita agak sulit kalau mau ngintip kan ya. Tapi Anda mau pakai ya boleh saja, tidak ada yang larangan. Tapi ya itu garis patokannya Anda nggak tahu di mana ya. Sebentar kita akan arahkan ke tembok. Kita setting dulu lampunya. Nah ini putih ya, sudah nyala putihnya. Nah putihnya seperti ini ya. Nah, seperti ini. Putih kuningnya ya, 3 warna. Tapi saya rekomendasi ini tipe taruh di fog lamp. Sebenarnya bebas sih Anda ini mau taruh di fog lamp atau mau taruh di headlamp. Intinya adalah tak sama, tipenya adalah H7 ya. Ini center chip ya, center chip. Jadi center chip, jadi putihnya lebih bagus dibandingkan warna kuningnya. Enggak. Nah ini warna kuningnya, aduh bentar, capitannya nggak benar. Ini putih kuningnya, ini kuningnya ya. Cut off-nya lebih bagus putih ya, sedangkan kuningnya agak berbayang karena dia center chip. Jadi putihnya pasti fokusnya akan lebih bagus ya. Apa itu center chip? Jadi kita tunjukkan sebentar, saya keluarin dulu. Jadi center chip itu adalah chipnya di tengah. Jadi chip ininya di tengah satu warna putih, sedangkan kuningnya nebeng di pinggir ya. Jadi ini buat fog lamp Wuling ya, sama-sama tipe H7. Tapi kalau Anda mau taruh ini di headlamp ya boleh saja, bebas, tidak ada larangan ya. Anda mau taruh ini di headlamp boleh, yang mau taruh itu di fog lamp juga boleh ya. Jadi ini bohlam 3 warna untuk Wuling Convero ya, sama-sama untuk Wuling Convero di ordernya. Jadi center chip, pemasangan soket juga tinggal PNP ya. Dia warna putih bisa, putih kuning bisa, kuning bisa. Jadi dia ada 2 buah chip, Anda tinggal matikan, nyalakan switchnya, dia bisa berubah warna ya. Satu paket nih buat Wuling headlamp fog lamp. Kalau bola lampu jauhnya adalah H1 ya. Oke, cukup reviewnya ya. Jadi ini untuk Wuling Convero. Headlamp menggunakan Cree, fog lamp menggunakan JL3 3 warna single cooper. Oke, cukup. Terima kasih.